kembali bertemu dengan Ibu Siluh Putu Tekla Fristiana pada materi IPS tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di masa pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak agar kita selalu sehat walafiat. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi masalah perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah ada penduduk atau masyarakat yang beragama selain Islam? Coba kalian tunjukkan atau berikan contoh bentuk kerukunan umat beragama yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Baiklah anak-anak, untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, silakan simak slide berikut ini. Yang pertama adalah perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda-beda. Yang kedua, agama juga memiliki kitab suci dan hari raya yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam sampai di Indonesia pada abad ke-7. Tempat ibadah umat Islam dinamakan masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16 dan pada abad 20 Kristen Protestan berkembang sangat pesat. Tempat ibadah Kristen Protestan adalah gereja. Kitab sucinya dinamakan Injil. Hari raya agama Kristen adalah Natal dan Hari Raya Paskah yang dirayakan setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Kitab sucinya adalah Injil. Hari raya agama Kristen Katolik adalah Natal dan Paskah yang dirayakan setiap 1 tahun sekali. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu telah masuk ke Indonesia sejak awal tahun Masehi. Beberapa upacara Hindu antara lain Hari Raya Galungan, Nyepi, dan Saraswati. Agama Hindu beribadah di pura. Kitab sucinya adalah Weda. Agama Hindu adalah agama yang tertua yang ada dan pernah masuk ke Indonesia.
Yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha berkembang diperkirakan bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat studi agama Buddha yang ada di Asia Tenggara. Agama Buddha beribadah di tempat yang dinamakan wihara. Agama Buddha memiliki hari raya yang bernama Waisak. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Yang keenam adalah agama Konghucu. Agama Konghucu hadir di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Umat Konghucu beribadah di tempat yang bernama Klenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Shishu Wujing. Hari raya agama Konghucu dinamakan Imlek. Perbedaan kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ide, yang kedua itu kegiatan atau aktivitas, dan yang terakhir adalah artefak. Ide atau gagasan merupakan wujud kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide atau gagasan, nilai dan norma, serta peraturan yang sifatnya abstrak. Wujud aktivitas antara lain sebagai tindakan berpola pada manusia dalam masyarakat. Wujud artefak adalah kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas atau perbuatan dan karya sesama manusia dalam masyarakat berupa benda yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Hindu, ketiga Kristen, keempat Kristen Katolik, kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Untuk memahami materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan tugas di buku paket IPS halaman 107. Jika ada materi yang belum jelas, silahkan kalian tanya melalui WA pribadi Ibu. Sekianlah pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan berdoa mulai, berdoa selesai, dan Ibu akhiri selamat pagi.